Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan membahas mengenai pernyataan Muhammad Amin Rais soal sidang dari Habib Rizik Syihab ya. Memang bukan pernyataan yang baru sama sekali, sudah berkali-kali, tapi penting kita tekankan terus ya mengenai persidangan Habib Rizik ini dan bagaimana keadilan hukum itu ditegakkan, Sobat era sekalian ya. Jadi agar kita tidak lupa dan tidak lalai bahwa memang masih ada masalah-masalah hukum yang mendera kita dan lumayan berat ya. Soal itu adalah soal keadilan. Terima kasih yang sudah watching ya, saya sengaja buying time ya, karena yang nonton 11 orang baru ya. Tapi apapun itu kita terus bacakan dan kita bahas ya. Sebagaimana dilansir Glora ya, sebut peradilan Habib Rizik tak adil, Amin Rais ;2 jangan sampai ada seruan jihad. Glora News. Amin Rais kesal saat menyaksikan persidangan Rizik Syihab di Bareskrim Polri secara virtual. Ia mengaku kecewa dengan cara pemerintah memperlakukan pendiri Ormas FPI itu hingga ia pun melayangkan pernyataan ofensif yang terkesan mengancam. Menurut Amin Rais, sosok Rizik Syihab yang kerap menyuarakan revolusi akhlak tersebut mendapat perlakuan tak pantas dan bahkan terkesan didiskriminasi. Apa kita harus seperti ini terus? Jadi, semua ahli hukum sebagian besar mengatakan pengadilan sesat. Hak seorang terdakwa diabaikan sama sekali. Saya kira itu melanggar HAM, ujar Amin Rais. Tokoh reformasi itu menilai bahwasanya Rizik merupakan salah satu tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Oleh karena itu, ia heran mengapa kriminalisasi terhadapnya terus berjalan bahkan sampai berlanjut ke pengadilan. Amin Rais lantas mengungkit kejadian di Kashmir, India, yaitu berkumandangnya hayya alal jihad atau seruan berbuat jihad. Seakan mengancam, Amin pun menuturkan bahwa seandainya perlakuan tak baik terus ditujukan untuk Rizik Syihab, maka jangan menyesal jikalau seruan yang sama dikumandangkan juga di Indonesia. Mudah-mudahan tidak, Sobat era ya. Saya cuma ingin menyampaikan jangan sampai keluar dari lisan Pak Habib Rizik itu misal ya seperti terjadi di Kashmir. Amin mengingatkan. Bagaimana orang India ketika terpojok lantas mengumandangkan hayya alal jihad. Amin pun memastikan bahwa saat seruan tersebut dikumandangkan maka semangat kaum muslimin akan seketika terbakar karena begitu dahsyatnya mereka yang terpojok ketika bangkit. Masih menurut Amin, jangankan harta, nyawa sekalipun pasti tak akan segan-segan mereka korbankan. Ini bukan dalam konteks azan, tetapi dari menara masjid Kashmir terdengar seperti itu ungkapnya. Menimbulkan keberanian luar biasa dan ketika kaum muslimin yang terpojok itu bangkit, kemudian seolah sudah apapun dikorbankan, baik nyawa dan harta, tegas Amin Rais. Politisi senior itu pun mengaku yakin bahwa Rizik Syihab tidaklah pernah berupaya memberontak atau menggulingkan kekuasaan yang sah. Itu juga yang saya yakini ya. Oleh sebab itu menurutnya Rizik sangat tak pantas mendapat perlakuan tak baik dari pemerintah maupun polisi. Cuma ingin bagaimana negeri ini dibenahi, nilai-nilai agama Islam dimuliakan, jangan sampai umat Islam mendapatkan diskriminasi seperti hantu yang ingin dimusnahkan. Amin Rais kemudian kembali menegaskan bahwa sidang Rizik terkesan tidak adil dan mengabaikan permohonan terdakwa. Lebih jauh, Amin mengaku sempat bertemu salah seorang ulama yang membayangkan bagaimana jadinya apabila seruan hayya alal jihad sampai keluar dari mulut Rizik Syihab. Ada seorang ulama yang saya akui keulamaannya mengatakan, Pak Amin, bayangkan andai waktu Pak Haires itu diborgol, kemudian dia begini mengangkat tangannya, kemudian dari mulutnya misalnya keluar hayya alal jihad, kayak apa Pak Amin menirukan. Kemudian ketika ia marah dan berkata biadab karena emosi betul, dia tak bilang itu tapi dia bilang hayya alal jihad itu akan ada electrical wave.
gelombang listrik yang menyentuh kaum muslimin yang tergelitik bisa out of control. Itu saya takut, pungkas Amin Rais. Ya, sahabat era sekalian, ya, itu kritik keras ya, lagi-lagi ya dari Profesor Muhammad Amin Rais yang katanya gelar profesornya sudah dicopot oleh Universitas Gadjah Mada ya. Padahal profesor lain juga luntang-luntung ke sana kemari, runtang-runtung bukan luntang-luntung ya, runtang-runtung ke sana kemari pakai gelar profesor, ya juga ketua umum partai politik tidak dicabut gelar profesornya ya. Jadi sahabat sekalian, ini sekali lagi, berkali-kali lagi merupakan kritik terhadap persidangan Habib Rizik. Kalau pendapat saya sudah saya kemukakan berkali-kali ya, Habib Rizik tidak pantas untuk disidangkan seperti sekarang ini yang menghabiskan energi. Tidak pantas juga untuk Jumhur Hidayat, Anton Permana, Sahgana Nainggolan. Negeri ini menurut saya terlalu banyak menghabiskan energi untuk menyidangkan kasus-kasus yang harusnya tidak perlu disidangkan. Karena kenapa? Karena orang kritis itu tidak membahayakan. Yang membahayakan itu koruptor. Tapi orang kritis membahayakan koruptor atau penguasa yang korup. Itu masalahnya. Karena itu semakin kekuasaan itu dilingkari ya dengan vested interest, dengan kepentingan politik, terutama kepentingan akan kekuasaan politik dan ekonomi, maka semakin tidak suka dengan orang-orang kritis. Tapi sepanjang ya semakin sebuah kekuasaan itu dilingkari orang-orang baik, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ingin berbuat bagi bangsa dan negara ini, instead of mencari kekayaan ya dan mencari kekuasaan, maka orang kritis akan mendapatkan tempat karena orang kritis akan menjadi pengingat ya. Jadi kalau seorang Umar bin Khattab misalnya ketika diingatkan, hai Umar, pedang ini yang akan meluruskan kamu kalau kamu bengkok gitu, dia nggak akan marah karena dia memang orang yang ingin lurus dan menegakkan kelurusan tersebut. Dia orang benar dan ingin menegakkan kebenaran tersebut. Sehingga dia tidak pernah ragu-ragu untuk dikoreksi. Tapi tidak pernah ragu-ragu juga menegakkan hukum yang seluruh-seluruhnya. Jadi sahabat era sekalian, ya kalau misalnya ada yang membandingkan pemimpin-pemimpin masa kini dengan Umar bin Khattab, ya jauh lah. Bagaimana dia memanggul karung gandum dan tidak mau diwakilkan karena dia menganggap bahwa biarlah dia yang menanggung dosanya, biarlah dia menanggung kesengsaraan di dunia ini ketimbang dia harus menanggung itu di akhirat. Karena ketika dia berjalan malam ya, ada orang-orang yang memaki dia dan orang tersebut kelaparan membakar batu gitu ya. Anaknya menangis dan seolah-olah sedang memasak nasi, padahal bukan nasi ya, memasak gandum atau apa, padahal yang dimasak itu ya adalah batu hanya untuk mendiamkan anaknya. Maka betapa sedihnya Umar bin Khattab, dan dia pulang, dia ambil dan memanggul sendiri satu karung gandum tersebut untuk diberikan karena dia merasa berdosa telah menyebabkan rakyatnya kelaparan atau tidak bisa makan dan terpaksa merebus batu. Coba bandingkan, bayangkan dengan penguasa sekarang ini ya. Maksud saya penguasa zaman saat ini ya, tidak harus penguasa yang saat ini berkuasa, tapi penguasa yang berkuasa pada zaman modern ini. Wah, tidak segan kadang-kadang terjadi pertumpahan darah demi mempertahankan kekuasaan. Bahkan ketika rakyatnya meninggal, ya, mati, ya, bahkan kadang-kadang justru tidak diberikan atensi yang cukup untuk menyelesaikan kasus-kasusnya, ya. Ini ada yang bilang angkat kasus Joseph Paul Zhang, Bung RH, padahal baru saja saya mengangkat kasus itu ya. Silakan nonton video sebelumnya ya, beberapa menit yang lalu ya. Kemudian oke. Nah, karena itu saudara sekalian ya,
apa yang diperingatkan Amin Rais ini dan juga banyak tokoh lainnya termasuk tokoh-tokoh hukum ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian hakim. Saya tidak bisa membayangkan ya. Tentu kalau hakim itu takut dengan katakanlah hukuman selain di dunia ini, maka dia akan melihat ini sebagai sebuah titik di mana dia bisa menegakkan keadilan, tidak hanya keadilan dunia tapi keadilan akhirat. Tapi ya itulah, kalau kita tidak pernah berpikir takut akan kehidupan akhirat, ya mungkin kita akan melihat ini sebagai sebuah kesempatan saja untuk ikut menjerumuskan, ikut menghukum seorang Habib Rizik ya, karena kepentingan rezim, kepentingan pihak-pihak tertentu menginginkan itu misalnya. Tapi mudah-mudahan tidak di istana ya, mudah-mudahan akhirnya happy ending bagi Habib Rizik, walaupun sebenarnya dia sudah diperlakukan tidak adil minimal sejak tanggal 13 Desember hingga saat ini dia harus mendekam di tahanan yang harusnya tidak perlu dilakukan. Pelanggaran seperti ini harusnya bahkan tahanan rumah pun nggak layak juga ya. Tahanan kota juga nggak layak. Ya oke lah kalau cuma tahanan kota masih bisa bergerak kan, apalagi di masa pandemi. Tapi ini betul-betul tahanan ya, tahanan Polda pertama, kemudian tahanan Bareskrim. Coba kita bacakan sobat era sekalian, rupanya masih ada juga yang menonton ini ya. Terima kasih yang watching. Nah, mungkin Bung RH tahu info mengapa media mainstream baik presenter dan reporternya hanya menyebut Rizik Syihab tapi tidak berani menyebut Habib Rizik Syihab. Semoga ada jawaban dari Bung RH. Sahabat era sekalian, begini. Kalau kita bicara tentang prinsip jurnalisme, ya, jurnalisme itu dia sifatnya egaliter. Karena itu biasanya orang tidak disebut dengan gelarnya. Ya. Misalnya ya Nak Refli Harun saja. Tetapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi, tidak konsisten juga. Orang-orang tertentu disebut dengan gelarnya. Contoh Gus misalnya. Itu yang namanya Gus Dur misalnya. Biasa orang menyebutnya Gus Dur. Bahkan lebih terkenal Gus Dur daripada kita bilang Abdurrahman Wahid atau Wahid saja. Kalau dulu memang ada Presiden Wahid ya, karena dia presiden ada predikat presidennya. Jadi Bung Karno misalnya lebih dikenal dengan Bung Karnonya, atau Pak Harto, nggak pernah orang menyebutnya Soeharto tapi Pak Harto. Jadi apa salahnya sih menyebut Habib Rizik kalau memang itu sudah menjadi kata-kata yang identik. Kecuali misalnya kita harus menyebutnya dengan Yang Mulia Habib Rizik PhD, itu nggak perlu, itu too much, terlalu berlebihan. Tapi kalau sekarang menyebutnya Habib Rizik is okay lah bagi saya ya. Toh kalau kita bicara tentang konsistensi, media juga tidak konsisten ya. Orang-orang tertentu disebut juga dengan panggilannya atau gelarnya. Kami tinggal komando HRS di daerah, Allahu Akbar. Revolusi akhlak boleh ya, komando untuk berevolusi akhlak, jangan yang aneh-aneh ya, jangan yang melanggar hukum. Menurut pandangan Pak RH, hasil akhir sidang HRS gimana endingnya, lanjut or bebas? Ya tolong tonton interview saya dengan Rizal Ramli ya, yang mengatakan bahwa ini persidangan politik, jadi tidak ada jawabannya di sana. Kemudian Om, kenapa media-media banyak memberikan tentang keburukan Habib Rizik? Mana saya tahu ya. Tapi sederhana saja sekali, sobat era sekalian, jangankan Habib Rizik ya, Nabi pun kan banyak ditentang juga. Jadi maksud saya begini, ketika kita menjadi public figure atau public person atau person in public seperti yang saya katakan, ya konsekuensinya adalah berita baik dan berita buruk setiap hari akan menerpa kita. Karena itu ya terima saja ya. Yang penting adalah kita cerdas dalam memilah dan memilih informasi yang ingin kita baca, kita dengar dan lain sebagainya. Semoga Bung RH dalam lindungan Allah. Amin. Pasti banyak orang yang nunggu-nunggu khilaf biar Bung RH dipenjara.
Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan tidak ya. Tapi terus terang sobat era sekalian, itu yang saya pribadi khawatirkan. Kenapa? Sebenarnya kan kita berjuang untuk negara yang demokratis. Tapi dimanapun di dunia ini jarang penguasa itu mau dikritik. Kecuali sistem demokrasinya sudah berkembang, sudah tertata sedemikian baiknya. Maka kalau sistem demokrasinya sudah tertata sedemikian baiknya, penguasa tidak mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya kritik, hinaan, makian sekalipun. Karena dianggap itu kebebasan berekspresi. Yang akan dipermasalahkan adalah hal-hal yang real. Misalnya orang itu mencuri, merampok, ya, memperkosa, menyiksa orang dan lain sebagainya. Yang kita sebut dengan mala in se, bukan mala in prohibita. Dia merupakan kejahatan yang dari sononya kejahatan. Tapi negara-negara baru, negara-negara demokrasi baru masih banyak mempersoalkan hal-hal seperti ini. Ujaran kebencian, ya kan, perbuatan tidak menyenangkan, penyebaran berita bohong dan lain sebagainya, yang itu banyak menggantungkan diri pada subjektivitas kekuasaan dan penegak hukum. Jangan lupa bahwa penegak hukum itu berada di bawah kekuasaan eksekutif. Tapi kalau ditanyakan kepada saya bagaimana dengan Paul Zhang, ya, Joseph Paul Zhang, ya saya mengatakan no doubt itu benar-benar penghinaan karena dia by intention. Intentionnya memang menghina ya. Jadi siapapun yang punya maksud menghina ya silahkan saja diproses ya. Jika diambil kesimpulan dari live dengan Pak Rizal Ramli, apa mungkin HRS tetap dihukum meski 1 tahun atau beberapa tahun karena pengadilan politik tersebut? Ya sudah dijawab sendiri. Saya tidak ingin mengulanginya ya. Semoga Bung RH tidak seperti penguasa yang terjadi di zaman modern, layaknya pepatah yang pernah kami dengar. Baca, nonton di media, meskipun malaikat ketika masuk dalam sistem kekuasaan akan berubah menjadi iblis. Saudara sekalian ya, memang ya orang itu ditentukan pada struktur kekuasaan sesungguhnya. Jadi tidak ada orang yang menjadi hero sendirian itu. Karena itu ketika struktur kekuasaan menjadi zalim, struktur kekuasaan tidak menjadi demokratis, maka ketika kita menjadi bagian dari kekuasaan tersebut, ya kita tidak bisa menghindar. Kecuali kita keluar. Jadi kalau kita mau menjadi bagian dari kekuasaan, dari sistem yang zalim, sistem yang tidak demokratis, sistem yang otoriter, ya kita akan menjadi bagian dari itu kalau kita di dalam. Nah itulah sebabnya kita harus keluar. Kita harus mengerjakan tugas profetik kita. Tapi bagaimana dengan orang yang di dalam dan mengaku bahwa dia bisa mengubah dari dalam? Ya nggak tahu, tergantung niatnya juga. Kadang-kadang orang punya pretensi bahwa dia bisa mengubah dari dalam, tapi saya nggak begitu yakin. Karena itu tetap dibutuhkan desakan-desakan dari luar agar yang berubahnya itu struktur kekuasaannya, sistemnya. Dulu orang nggak berani mengkritik presiden misalnya, karena struktur kekuasaan itu tidak memungkinkan. Tapi sekarang kan struktur kekuasaan itu sudah, katakanlah, sudah tidak sesakral dulu lagi. Orang berani mengkritik presiden misalnya, walaupun masih menghadapi konsekuensi-konsekuensi. Kalau dulu mana bisa kita mengkritik Pak Harto misalnya. Jadi karena strukturnya sudah berubah, maka siapapun yang datang dia akan menerima struktur itu. Nah, yang bahayanya adalah kalau ada kesempatan untuk melakukan konsolidasi politik yang terlalu berlebih-lebihan sehingga kekuasaan otoriter itu yang mau dikembalikan. Nah, ini yang berbahaya. Makanya selagi kita masih demokratis, bersuaralah sekencang-kencangnya agar negara ini jangan menjadi negara yang otoriter. Karena saya baru sadar otoritarianisme itu kadang-kadang didukung juga oleh elemen civil society. Sebagai contoh misalnya pembubaran FPI, itu tindakan yang otoriter. Tapi coba lihat, elemen society sebagian mendukung itu dan bahkan hore, berteriak. Bahkan memberikan bunga misalnya dalam hal pembubaran FPI dan juga terbunuhnya 6 laskar FPI misalnya. Jadi kita harus betul-betul menjaga demokrasi kita agar kebebasan bersuara itu masih kita dapatkan. Tidak terasa 20 menit sudah sobat era sekalian ya.
Itu saja yang ingin saya bacakan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!